Lin Chen. 30 detik terakhir. Jika uang ganti rugi 300.000 tidak juga masuk rekening, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Mama. Aku pikir aku sudah berusaha, sekuat tenaga menopang keluarga ini, aku bisa mendapatkan cinta tulus istriku. Sampai putra satu-satunya diancam dengan pisau di leher baru, kusadari dia sudah lama menyerahkan nyawa kami ayah dan anak kepada orang lain. Jangan sentuh anakku. Uangnya di brankas, aku segera transfer padamu, kumohon jangan sentuh dia. Mana uang ganti rugi 300.000 ini? Ini uang terakhir keluarga kita. 300.000 yang baru masuk kemarin pergi kemana? Chen, jangan khawatir, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku benar-benar tidak punya cara. Mana uangnya? Penculik minta uang untuk menyelamatkan nyawa. Kamu bawa uangnya kemana? Anak perempuan Aze menderita penyakit jantung bawaan, harus segera dioperasi. Kalau tidak bayar, anaknya akan mati. Aku tidak bisa melihat anak mati begitu saja, kan? Aze? Dari mulutnya yang disebut rekan kerja pria biasa itu, jadi kamu bahkan tidak berdiskusi denganku. Uang ganti rugi yang didapat orang tuaku dengan mempertaruhkan nyawa semuanya ditransfer ke anak perempuan orang asing. Chen, dengar aku, Aze bilang setelah dia pulih pasti akan mengembalikannya. Jika Nian terjadi sesuatu, aku akan cari jalan, aku akan pinjam uang, aku akan pinjam dari saudara, pasti bisa terkumpul. Pinjam? Kamu pinjam pakai apa? Dulu saat bisnismu bangkrut berhutang banyak, saudara-saudara menghindari kita. Sekarang dalam 1 jam kemana kamu pinjam 300.000 ini? Hei, Waktunya habis, kenapa? Penerima ganti rugi masih kekurangan uang? Jangan-jangan kau mempermainkanku. Bang, kumohon, beri aku waktu, setengah hari lagi, uangnya ada masalah, aku akan menjual apapun untuk mengumpulkannya. Tidak punya uang. Kalau begitu, siap-siap ambil jenazah anakmu. Suwan, kamu menggunakan nyawa anak kandungku untuk menyelamatkan anak perempuan orang lain. Chen, jangan begitu, aku benar-benar tidak tahu ini akan terjadi, aku akan telepon sekarang, aku telepon orang tuaku, aku pinjam dari saudara, pasti aku akan selamatkan Nian. Pinjam? Kau pinjam pakai apa? Kau lupa kejadian beberapa tahun lalu? Tolong, beri aku beberapa hari lagi. Utang harus dibayar, itu sudah sewajarnya, geledah semuanya. Selama ini, kalau bukan karena aku, kau sudah mati di tangan rentenir. 300.000 ini adalah hasil jerih payah orang tuaku, uang ganti rugi rumah satu-satunya, uang tunai keluarga sekarang. Dari mana kau pinjam 300.000? Itu nyawa Nian. Cepat, kita naik, cepat. Lin Chen, dasar tidak punya hati. Cucu laki-lakiku, bukankah uang ganti rugi rumah orang tuamu itu baru masuk kemarin? 300.000 saja kau tidak rela keluarkan untuk menyelamatkan anak kandungmu. Apa kau masih manusia? Apa kau tidak ikhlas dengan uang sisa orang tuamu itu? Sengaja mengulur waktu? Aku bilang kalau Nian kehilangan sehelai rambut pun aku akan bertaruh nyawa denganmu. Bagus, kau balikan keadaan. Inilah mertua yang kurawat selama 5 tahun. Aku tidak ikhlas uang, aku mengulur waktu. Tanya saja anak perempuan kalian yang baik. Kemarin jam 3 pagi, uang penyelamat 300.000 ini, dia transfer penuh ke siapa? Lihat baik-baik apa yang dilakukan anak perempuan kalian. Lize, siapa Lize ini? Wan, kau transfer 300.000 ke laki-laki ini buat apa? Dia rekan kantorku, anaknya sakit parah, butuh operasi segera, aku hanya pinjamkan dulu untuk darurat. Di saat seperti ini kau masih berbohong? Rekan yang dia maksud adalah mantan pacarnya selama 4 tahun kuliah. Mantan pacar? Anakmu hampir mati, kau malah menggelontorkan semua uang keluarga untuk laki-laki lain di luar? Bagaimana aku bisa punya anak setidak tahu malu sepertimu? Apa anak orang lain lebih penting dari anak kandungmu sendiri? Telepon dia sekarang, minta uangnya kembali. Kenapa? Takut menelepon? Takut dia tidak mau mengembalikannya? Atau takut hubungan gelapmu itu tidak bisa disembunyikan lagi? Benar-benar tidak bisa disembunyikan? Chen, ayah, ibu. Operasi Xiaoya benar-benar tidak bisa ditunda. Aku tidak bisa ingkar janji. Siapa? Wan. Kenapa kau tidak mengangkat teleponku? Bukankah sudah janji hari ini akan menggadaikan rumah dan memberikan sisa uangnya kepadaku?
Rumah sakit mendesak terus. Putriku masih menunggu operasi. Menggadaikan rumah? Baik. Bahkan rumah yang kita tempati kau gadai juga? Uang dari gadai rumah. Dasar sialan tak tahu malu. Kau tipu uang 300.000 untuk hidup cucuku? Tidak cukup? Kamu ingin menghabiskan seluruh keluarga kami untuk menyelamatkan bajingan kecilmu. Aku bunuh kau? Keluarkan uangnya. Kembalikan uangnya. Wan, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau bilang sudah tidak ada perasaan dengan Lin Chen, dan segera menikah denganku? Gat tangga. Anakku sekarang di tangan penculik, bisa dibunuh kapan saja. Dan ibu kandungnya, malah memberikan uang penyelamatnya kepadamu. Kembalikan 300.000 itu padaku, untuk menyelamatkan Nian Nian. Tidak bisa dikembalikan sedikit pun. Rumah sakit sedang menunggu uang untuk operasi. Nyawa putriku, apakah bukan nyawa juga? Wan sudah berjanji uang ini untuk putriku. Nyawa putrimu, kenapa harus ditebus dengan nyawa anakku? Kenapa? Karena Xiao Ya juga anak kandung Wan. Kenapa dia harus mati, dan anakmu harus selamat? Suwan, Xiao Ya adalah anakmu? Ya, 3 tahun lalu, setelah reuni teman sekelas, aku minta maaf, tapi Xiao Ya tidak bersalah. 3 tahun lalu. Nian Nian baru berusia 2 tahun, demam 7 hari berturut-turut, sepanjang malam memanggil mama. Kau tahu betapa takutnya aku dia kehilangan ibu? Aku bohongi dia, bilang mama sangat mencintainya. Tapi kenyataannya, kau di luar punya anak dengan laki-laki lain. Aku sudah memberi kesempatan berkali-kali. Semuanya kau gunakan untuk membohong. Bicaralah, anak haram itu, apa benar itu anakmu? Ya, 3 tahun lalu, di reuni sekolah aku mabuk, Acen aku salah, tapi Xiao Ya benar-benar anak kandungku. Suwan, kau ambil uang penyelamat anakku untuk menyelamatkan anak haram hasil perselingkuhanmu? Nyawa anakku di matamu apa artinya? Lin Chen, jangan kau paksa dia. Xiao Ya sekarang di ICU, tanpa 300.000 ini dia akan segera mati. Kau tidak boleh egois begini. Aku egois? Anakku sekarang dipegang penculik dengan pisau di leher, apakah nyawanya bukan nyawa? Bang, uangnya masih aku kumpulkan, tolong jangan sakiti Nian Nian. Lin Chen, sungguh tidak kusangka. Istrimu main serong ya. Di luar masih ada yang butuh uang untuk selamat. Anak haram, gua hari ini lagi enak hati. Gua kasih kalian main game. Suruh istrimu sekarang telepon rumah sakit batalkan operasi anak haram itu, kembalikan uangnya. Selama anak itu tidak jadi operasi, aku lepaskan anakmu. Tidak bisa, sama sekali tidak. Xiao Ya kalau tidak operasi akan mati. Kumohon ganti syarat. Kasihan? Oke. Kalau begitu pakai nyawa anakmu, aku kasih kalian 10 menit terakhir. 10 menit lagi beri aku jawaban, tidak pilih aku langsung bunuh. Wan, kau tidak bisa tidak peduli Xiao Ya. Dokter bilang operasi besok tidak bisa ditunda lagi. Kalau ditunda lagi dia benar-benar akan mati, dia baru 2 tahun. Dia belum pernah panggil ibu padamu. Wan Nian Nian lah, yang anak kandungmu yang kau gendong sejak kecil, sekarang dia di tangan penjahat, setiap saat bisa dibunuh, cepat pilih Nian Nian. Kalau kau berani pilih anak haram itu, aku anggap tidak pernah punya anak perempuan sepertimu. Acen, aku mohon padamu lepaskan Xiao Ya. Ini tidak ada hubungannya dengan anak, dia tidak tahu apa-apa. Kita beri uang pada penculik, mereka belum tentu lepaskan. Kehilangan uang dan orang, aku tidak bisa mengambil risiko. Aku mohon padamu Lin Chen. Tidak bisa mengambil risiko. Kau berani mempertaruhkan nyawa anakku. Lepaskan dia, lalu siapa yang akan melepaskan anakku? Suwan, dulu bisnismu gagal, berutang banyak. Saat dikejar orang dengan pisau sampai ke depan rumah, akulah yang menggendong Nian Nian. Yang baru berusia 3 tahun menemanimu, menemui para kreditor dari satu rumah ke rumah lain, menunduk dan tersenyum. Nian Nian demam, 40 derajat demam membuatnya tidak sadar. Dia masih memegang kompres demam dan berkata padaku, "Papa beli obat untuk mama dulu, mama lebih menderita daripada Nian Nian." Mama, di mana kamu? Mama akan baik-baik saja. Dia sangat mencintaimu, tapi bagaimana kau memperlakukannya? Saat dia diculik, di telepon, dia menangis memanggil mama berkali-kali, tapi kau mengambil uang penyelamatannya untuk menyelamatkan anak perempuan pria lain. Suwan, kau berutang padaku, aku sudah lama tidak menginginkannya. Tapi utangmu pada Nian Nian, bahkan dengan nyawa pun tidak bisa membayar. Nian Nian, Sudah siap? Kesabaran bukanlah kelebihanku. Gua tidak punya waktu untuk buang-buang di sini. 6, Papa, Mama. 5, 3. apapun yang kau mau, akan kuberikan. Jangan sentuh Nian Nian, uang, rumah, ambil semuanya. Lin Chen.
Masalahnya sekarang adalah istrimu belum mengambil keputusan. Wan Xiaoya masih di ICU, menunggu pertolonganmu. Wan? Pilih Nian, ya? Itu anak kandungmu. Kau ingin dia mati? Aku memilih Xiaoya. Aku tahu kau masih peduli padaku dan Xiaoya. Bagaimana aku bisa melahirkan orang seperti ini? Inilah wanita yang kucintai selama 10 tahun. Nian, ibumu tidak menginginkanmu lagi. Nian, dengarkan Mama. Lin Chen, maaf. Ini salahku Lin Chen, ini salahku. Lin Chen, dengarkan aku benar-benar tidak punya pilihan. Xiaoya sangat membutuhkan uang sekarang. Tunggu sampai Xiaoya selesai operasi, aku akan mengembalikan uangmu. Lin Chen, aku akan mengembalikan uangmu. Suwan. Nian. Apakah Nian pernah ada di hatimu? Nian. Tentu saja aku ingat Nian. Lin Chen, dengar dulu. Lin Chen, dengar dulu. Aku benar-benar tidak bisa. Aku akan menebusnya dengan sisa hidupku. Kalian baik-baik saja? Ibu, aku dengar semuanya. Kau memilih anak lain. Kau tidak menginginkan. Ayo. Nian. Ibu tidak meninggalkanmu, apa yang ibu katakan tadi itu bohong. Nian, sayangku, ibu paling sayang Nian, kan? Kau bohong, tadi kau jelas memilih anak lain. Jangan sentuh dia, kau tidak pantas. Lin Chen, kau berani mempermainkan kami? Tidak ada penculikan, kan? Kau, demi tidak mengobati Xiaoya, sengaja mengarang sandiwara ini untuk menipu Wan. Kau benar-benar keji. Lin Chen, bagaimana kau bisa begitu keji? Keji. Penculikannya nyata. Penculik minta 300.000. Tapi Suwan bahkan tidak ragu, langsung mentransfer uang itu padamu. Akulah yang bekerja sama dengan polisi, selangkah demi selangkah menyelamatkan Nian dari ujung pisau. Kalau telepon tadi, Itu aku yang mengaturnya. Aku hanya ingin melihat, wanita yang telah tidur satu ranjang, 5 tahun ini, sampai mana berat sebelahnya. Wan memilih Xiaoya, kenapa? Xiaoya di rumah sakit, butuh uang untuk hidup, itu nyata. Apa kau mau Wan membiarkan Xiaoya mati? Butuh uang untuk hidup? apa yang kau lakukan? Benarkah? Ini bagaimana? Di sini tertulis hitam di atas putih, Xiaoya sehat. Semua indikator normal. Di mana penyakit jantung bawaan? Di mana perlu 300.000 untuk operasi? Itu tidak mungkin, pasti rumah sakit salah. Jangan tertipu oleh Lin Chen yang licik itu, Xiaoya masih di ICU. Aze, ini bagaimana? Bukankah kau kirimkan surat keterangan kritis padaku? Kenapa kau mempermainkan nyawa Xiaoya? Aku, tidak. Itu Lin Chen yang memalsukan laporan ini, dia memfitnahku. Suwan, kau masih pura-pura tidak tahu? Berani bilang kau tidak tahu rekam medis itu palsu? Tidak tahu Xiaoya sebenarnya tidak sakit? Achen, aku benar-benar tidak tahu. Aku pikir Xiaoya hampir mati, aku terlalu khawatir, makanya aku transfer uang padanya. Aku tertipu olehnya. Achen, percayalah padaku. Kalau begitu, suara siapa di rekaman ini? Aze, jangan takut, 300.000 sudah aku transfer, buat saja rekam medisnya meyakinkan. Begitu Lin Chen terdesak, pasti dia akan setuju bercerai. Nanti, dana ganti rugi dibagi bagaimana, terserah aku. Setelah semuanya selesai, kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Dasar hewan, kalian berdua, pasangan tak tahu diri. Dasar penipu. Kau tipu anakku, kau tipu uang obat cucuku. Aku lawan kau. Perempuan gila, enyahlah.
Suan sendiri yang mau memberikannya padaku. Aku lawan kau. Kenapa aku melahirkanmu, anak sejahat ini? Kau bersekongkol dengan orang luar, tipu uang keluarga, bahkan tidak peduli nasib anak kandungmu sendiri. Kau ini masih manusia? Aib keluarga. Chen. Aku salah, aku benar-benar sadar. Aku sudah tergoda. Aku putus total sama Lize. Aku tidak akan menemuinya lagi. Aku akan minta semua uangnya kembali. Aku tidak minta apapun dari keluarga. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Beri aku satu kesempatan lagi ya, demi Nian Nian. Enyah, jangan kotori mata aku dan Nian Nian, Suan. Perempuan busuk sepertimu. Lihat saja, sudah membuatku muak. Siapa Lize? Siapa Suan? Kalian diduga memalsukan surat keterangan medis dan menipu uang dalam jumlah besar. Sekarang ikut saya. Pak Polisi, saya difitnah. Penipuan? Tidak ada hubungannya dengan saya. Itu Suan, si Jalang, yang merayuku duluan. Katanya suaminya punya uang ganti rugi. Maksa memberikan 300.000 itu padaku. Liza, kau bohong. Kau pakai surat sakit palsu Xiao ya, tiap hari menangis minta tolong padaku. Aku minta? Kau sendiri yang ngotot? Kau tidak peduli anak kandungmu sendiri, malah ngotot kasih uang untukku. Apa urusanku? Surat sakit juga kau suruh aku palsukan. Rekamannya jelas terdengar, itu rencanamu. Kau lemparkan semua kesalahan padaku. Ini dia laki-laki yang untuknya, aku rela korbankan nyawa Nian Nian. Aku benar-benar buta. Demi sampah seperti ini, aku hancurkan keluargaku. Diam, berisik. Setelah penyelidikan awal, 300.000 ini adalah transfer sukarela dari Suan sebagai istri. Ini sengketa harta bersama suami istri. Bukti penipuan tidak cukup. Kalian sekarang bisa mengurus penangguhan penahanan. Nyonya Su, saya pengacara Tuan Lin Chen. Achen, apa Achen yang menyuruhmu menjemputku? Dia sudah memaafkanku, kan? Kamu salah sangka. Ini surat perceraian. Tuan Lin minta kamu keluar tanpa harta. Aku tidak akan tanda tangan, mati pun tidak. Rumah ini setengah milikku. Uang ganti rugi juga setengah milikku. Jika kamu menolak tanda tangan, Tuan Lin akan menggugat cerai. Kamu berselingkuh saat menikah, mengalihkan harta, dan bukti tidak menolong saat kritis akan diungkap di pengadilan. Wan, cepat naik mobil, aku masih butuh kamu, Xiaoya juga tidak bisa tanpa kamu. Lin Chen terlalu kejam, kamu menemaninya 5 tahun, jangan biarkan dia enak saja. Rumahnya bisa digadaikan 600.000. Kita ambil uangnya, lalu menikah dan kabur. Iya. Itu hakku. Aku akan menggugat dia. Yang mulia, saya benar-benar hilaf. Selama 5 tahun ini, Lin Chen selalu melakukan kekerasan emosional padaku. Tidak hanya tidak memberiku uang hidup, dia juga sering memukul dan memakiku. Sebagai seorang ibu, melihat anak orang lain hampir mati, hati saya luluh, lalu meminjamkan uang, saya tidak sengaja. Saya juga punya kesulitan. Selama aku pura-pura kasihan, hakim pasti akan iba padaku. 600.000 ini pasti aku dapat. Tuan Lin Chen, terdakwa memang bersalah, tapi kalian pernah menjadi suami istri. Mengenai pembagian harta bersama 600.000, pengadilan cenderung membagi sama rata. Sama rata? Dia menggunakan nyawa anakku untuk menyelamatkan anak selingkuhannya, bahkan tidak peduli anaknya sendiri. Sekarang dia mau bagi uang ganti rugi yang didapat orang tuaku dengan taruhan nyawa? Yang mulia, saya tidak setuju dibagi sama rata, saya minta saksi kunci saya bersaksi di pengadilan. Nian Nian, kenapa kamu ke sini? Cepat sini sama mama. Kamu wanita jahat. Nah, jangan takut. Bilang sama tante,
kenapa kamu panggil dia wanita jahat? Waktu aku demam tinggi, dia tidak di rumah. Karena dia tidak pernah peduli padaku. Hanya papa yang selalu menemaniku. Hari itu orang jahat mengunciku di ruang gelap. Pintunya terkunci rapat. Aku teriak, tapi tidak ada yang dengar. Aku sangat takut. Aku terus menangis, panggil mama tolong. Tapi aku dengar jelas di telepon, dia bilang dia pilih Xiaoya. Dia tidak mau aku lagi. Bukan begitu, Yang Mulia. Kata-kata anak kecil, dia masih kecil. Dia tidak mengerti apa-apa Lin Chen yang menyuruhnya bicara seperti itu. Suwan, kau mau memfitnah anak kandungmu sendiri? Yang Mulia, ini rekaman telepon hari penculikan, dan semua bukti Suwan dan Lize bersekongkol memalsukan catatan medis dan mengalihkan harta. Aku pilih Xiaoya. Tenang saja, aku akan buat Lin Chen hancur kehilangan segalanya. Pengadilan memutuskan tergugat Suwan berselingkuh dalam pernikahan dengan sengaja mengalihkan harta bersama dan tidak menyelamatkan anak kandungnya. Perbuatan sangat keji. Putusan penggugat Lin Chen dan tergugat Suwan bercerai. Suwan keluar tanpa sepeser pun dicabut hak kunjungan terhadap anaknya Lin Nian. Bawa sampahmu dan enyah dari rumahku. Achen, aku mohon, jangan usir aku. Aku keluar tanpa apa-apa, aku tidak punya uang sepeser pun, mau kemana aku? Kemana? Pergi ke pria simpananmu. Jadi ibu yang baik untuk anak harammu. Lin Chen, semua salah Wan Wan, tapi dia kan istrimu selama 5 tahun, kau usir dia akan mati kelaparan. Ya, Lin Chen demi Nian Nian. Bagilah uang 600.000 itu setengah untuknya. Anggap saja uang pisah. Uang pisah? Mereka masih berani minta uang? Kalian masih berani menyebut Nian Nian? Dulu, saat dia mengambil uang penyelamatan Nian Nian, kalian memakiku habis-habisan. Kalian bilang aku pelit uang, bilang aku tidak mau selamatkan anak. Sekarang dia kena batunya, kalian memohon padaku, ku bilang, tidak ada pintu. Mulai sekarang, ketiga orang ini jangan diizinkan masuk kompleks. Benar-benar pembawa sial. Aku kehilangan segalanya. Rumah hilang, uang hilang, anak juga hilang. Apa yang harus kulakukan? Wan Wan, jangan menangis, binatang Lin Chen itu tidak mau kau. Aku mau kau, tenang saja. Bahkan jika kau keluar tanpa apa-apa, aku akan menghidupimu seumur hidup. Xiaoya, masih di rumah, menunggu panggil kau ibu. Azeh, aku tahu hanya kau yang benar-benar mencintaiku. Kakek, maaf. Keahlian yang kau wariskan padaku sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Demi wanita yang tidak pantas itu, aku hampir lupa siapa diriku. Nian Nian. Ayah tidak akan merantau lagi. Ayah di sini. Membuka bengkel ukiran kayu, setuju? Setuju, kelinci ukiran ayah paling lucu. Nian Nian ingin menemani ayah setiap hari. Baik, ayah janji padamu, mulai sekarang, tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Azeh, tidak apa-apa. Asalkan kita sekeluarga bersama, saya tidak takut susah atau lelah. Xiaoya. Lize, pinjaman 500.000. Kapan bayarnya? Hari ini tidak ada uang, potong tanganmu. Azeh, ada apa ini? Bukankah kau bilang bisnismu hanya masalah arus kas? Kakak, beri tenggat beberapa hari, istri saya hari ini baru saja bercerai. Rumah mantan suaminya digadaikan 600.000. Sebentar lagi, dapat uangnya. Jangan banyak bicara. Gua mau lihat uang hari ini. Dasar sampah tidak berguna, bukankah kau bilang bisa dapat 600.000 itu? Mana uangnya? Azeh, lepaskan aku. Lin Chen membuatku keluar tanpa sepeser pun. Aku tidak mendapat 1 sen pun. Kalau tidak dapat uang, ngapain pulang? Dasar sialan, pergi pinjam. Kalau hari ini tidak bisa dapat uang, gua bunuh dulu lu. Ukiran kayu naga ini, kuukir dengan segenap ilmuku. Asalkan bisa terjual, nama Yimu Desain akan terkenal.
Nian-Nian kedepannya uang sekolah dan biaya hidup terjamin. Kau Lin Chen. Baru buka, tahu aturan, bayar uang jaminan. Bisnis resmi, tidak ada uang jaminan. Pergi atau ku telepon polisi? Polisi? Kakak Lize sudah pesan, hari ini kalau kau tidak mengeluarkan 100.000 atau 80.000, tokomu yang ambruk ini jangan harap bisa lanjut. Lize bajingan itu sendiri punya utang rentenir, malah mengincarku. Pergi, bilang ke Lize. Kalau dia berani ganggu aku lagi, aku bunuh dia. Sudah diingatkan malah melawan. Kawan-kawan, hancurkan. Kayu jelek ini kelihatannya mahal ya. Berhenti, jangan sentuh itu. Kalian? Cari mati? Sial, anak ini gila. Bunuh dia. Tanganku. Matilah kau. Nian-Nian. Ayah minta maaf padamu? Ini tekstur sisik ini sentuhan akhir mata naga. Ini teknik ukir naga yang hilang selama 100 tahun. Tuan Lin, sejujurnya, kakekku sakit parah. Sangat membutuhkan satu ukiran dengan makna yang sangat baik. Ukiran kayu naga, sebagai kado ulang tahun ke-80 untuk menyemangati. Aku sudah mencari semua master ukir di seluruh negeri. Tidak ada yang bisa melakukan teknik yang hilang ini. Tak kusangka hari ini aku melihatnya di sini. Sayangnya dihancurkan oleh para bajingan itu. Nona Shen, selama kayunya tidak hancur menjadi debu, aku bisa menghidupkannya kembali. Patah begini masih bisa diperbaiki? Kakek berkata, tingkat tertinggi teknik ukir naga bukanlah kesempurnaan tanpa cacat, melainkan mengubah yang rusak menjadi ajaib. Beri aku 10 menit. Nona Shen, akhirnya berhasil. Cacat tidak menutupi keindahan. Naga di awan melambangkan kelahiran kembali dari kepompong, lebih cocok untuk menyemangati kakek. Tuan Lin, kau benar-benar jenius. Tuan Lin, ini uang muka 5 juta. Mulai hari ini, investasi untuk studio Yimu Design ini, dan juga keahlianmu yang mengubah rusak menjadi ajaib, aku, Shen Yubing, yang menanggung semuanya. Berkat investasi Nona Shen, Yimu Design akhirnya berjalan dengan baik. Aku bersumpah, akan memberikan kehidupan terbaik untuk Nian-Nian. Ini baru permulaan. Ayah, sekolah baru ini besar dan indah. Senang Nian-Nian suka. Di sekolah, dengarkan guru, berkawan baik dengan teman-teman. Nian-Nian pasti dapat peringkat 1. Buat ayah senang. Xiao ya, cepat turun. Kita akan terlambat. Ibu, teman-teman di sini semuanya berpakaian bagus. Kenapa aku tidak punya baju baru? Aku tidak mau sekolah di sini. Jangan sembarangan bicara. Ayahmu susah payah meminjam uang, lalu berusaha memasukkanmu ke sekolah elit ini. Kamu harus belajar sungguh-sungguh agar nanti bisa hidup enak.
Selamat pagi, Nian. Tuan Lin, silakan sibuk, tenang saja. Nian sangat pintar di kelas, semua suka dia. Terima kasih, Bu Wang. Nian, tasmu keren banget. Itu edisi terbatas terbaru. Itu dibelikan ayahku. Ayahku yang paling hebat. Ibu Xiaoya, biaya sekolah Xiaoya dan biaya seragam masih kurang 3.000. Hari ini sudah batas akhir. Sekolah punya aturan. Kalau belum lunas, anak tidak boleh masuk kelas hari ini. Bu Wang, saya mohon, beri tenggang 2 hari lagi, boleh? Pembayaran proyek suamiku segera cair, begitu dapat uang, langsung saya bayar. Ibu Xiaoya, ini sekolah dasar swasta bilingual. Semua berpegang pada aturan. Kamu begini bikin saya susah. Xiaoming, ini kemarin malam ayahku mengukirkan kelinci kecil untukku. Aku berikan sebagai kado ulang tahunmu. Cantik sekali, makasih Nian. Ayahmu hebat. Bu, kelinci kecil itu cantik sekali. Aku juga mau. Itu anak kandungku yang kukandung 9 bulan. Andai dulu tidak kuberikan uang itu pada Lize, sekarang yang berdiri di sana, diidolakan semua orang, yang digendong Lin Chen, apakah itu aku? Aze, jangan main HP dulu, sekolah Xiaoya memberi ultimatum bayar SPP. Hari ini kalau 3.000 tidak dibayar, anak akan dikeluarkan dari sekolah. Pergi sana. Tidak lihat gue sibuk balik modal? Kalah lagi? Kamu judi online? Kamu pakai uang makan terakhir di rumah buat judi semua. Itu uang SPP Xiaoya. Berani-beraninya rebut HP gue. Sini balikin. Lize, kau gila? Kau punya utang rentenir banyak belum bayar, sekarang uang sekolah anak pun mau kau judikan, bagaimana kami berdua bisa hidup? Berani-beraninya mengatur gue? Kalau bukan karena sampah tak berguna sepertimu, bahkan uang jaminan 600.000 dari Lin Chen gagal kau dapatkan, masa gue harus judi? Jangan ganggu gue. Inikah lelaki yang demi dia? Aku rela meninggalkan suami dan anak, hancur reputasi. Tetap kukuti. Wan, ini gaji dan bonus bulan ini, semua kuserahkan padamu untuk disimpan. Gaun yang kau lihat beberapa hari lalu, belilah. Aku siang makan nasi kotak di proyek saja, jangan sakiti dirimu sendiri. Lin Chen, bahkan bicara keras padaku pun ia tak tega, tapi aku kira dia pengecut, apa yang sebenarnya aku tinggalkan. Pilihanku sendiri, sampah apa yang kupilih. Mami baptis kau datang. Ayah bilang, hari ini studionya sibuk sekali. Terima kasih Mami datang ke rapat orang tua. Rapat orang tua Nian, masa Mami tidak hadir? Tante sengaja menunda 2 rapat internasional, datang khusus. Ya ampun, itu Direktur Shen dari Shen Group, kan? Dia sendiri yang datang untuk rapat orang tua anak ini. Iya, katanya. Ayah anak ini adalah ahli ukir kayu yang sangat berbakat. Direktur Shen adalah investor utamanya. Anak ini sungguh beruntung. Punya tante hebat seperti itu yang mendukung, masa depannya cerah. Tante, berhak apa perempuan itu duduk di sana? Nian adalah anakku, aku yang mengandungnya selama 10 bulan dan melahirkannya. Shen Yubing, dasar perempuan jalang. Berhak apa kau merebut anakku? Berhak apa? Merampas semua yang seharusnya jadi milikku. Para orang tua, ini adalah Lin Nian, siswa di kelas kami, dalam lomba kerajinan tangan siswa SD sekota. Karya yang meraih juara 1. Siswa Nian tidak hanya berprestasi dalam pelajaran, tapi juga sangat berbakat dalam kerajinan tangan. Ayo tepuk tangan untuknya. Direktur Shen, anak angkat Anda luar biasa. Ukiran kayu ini lebih bagus dari buatan orang dewasa. Semua orang sangat menyukainya. Nian sangat patuh, dan juga rajin, mirip ayahnya. Dia anakku. Seharusnya, akulah yang menikmati tepuk tangan dan pujian ini. Berhak apa perempuan ini? Tolong tenang dulu, ini rapat orang tua. Ada urusan nanti bicarakan. Baiklah, kalau begitu, isi rapat orang tua kali ini. Sudah selesai semua. Para orang tua bisa meninggalkan tempat dengan tertib. Selain itu, Ibu Xiaoya, tolong tinggal sebentar. Saya ingin bicara sebentar dengan Anda tentang kondisi anak. Ibu Xiaoya, saya menyuruh Anda tinggal. Bukan masalah besar. Anak belakangan ini, kondisi belajarnya kurang baik. Mudah terganggu konsentrasinya. PR juga sering menunda-nunda. Emosinya juga sensitif dan tertutup. Setelah pulang, tolong lebih perhatikan. Baik, Bu Guru. Maafkan saya yang selama ini lalai, telah merepotkan Ibu.
Kamu ini kenapa? Kenapa di kelas sering melamun? Kamu harus rajin belajar, supaya bisa sukses, mengerti? Lain kali lebih perhatikan. Mengerti? Tante, bisakah kita cepat pergi? Aku takut sekali. Baik, Nian takut padaku. Tidak. Aku ibu kandungnya. Mana mungkin dia takut padaku? Aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya. Nona Su, mau apa kau? Ini sekolah, tolong jaga diri. Nian, ini Mama. Lihatlah Mama. Mama adalah Suwan. Nian, Mama tahu salah. Mama benar-benar tahu salah. Ini Mama semalaman bergadang, membuatkan kue kecil untukmu. Dulu kamu paling suka. Cicipi satu gigitan. Maafkan Mama, ya? Maafkan Mama kali ini saja. Aku nggak mau pergi, Tante. Aku takut. Ayo pergi cepat. Makan satu suapan. Satu suapan aja, ya? Mama benar-benar menyesal. Berhenti. Kamu ngapain? Berani-beraninya kamu menumpahkan makanan anakku. Kamu ini perebut suami orang, perebut anak orang, dasar bajingan. Ibu Su, kamu berulang kali bilang sayang padanya. Lalu, apa kamu tahu? Nian alergi parah sama kacang. Hanya dengan satu suapan, dia bisa syok bahkan mati lemas. Kamu ini ibunya, bahkan anak kandungmu sendiri, tidak tahu alerginya apa. Kamu mau membunuhnya? Alergi kacang, Nian, alergi kacang aku sungguh tidak tahu, bagaimana bisa aku tidak tahu. Astaga, bahkan anak sendiri alergi apa tidak tahu. Ini ibu macam apa? Tidak pantas jadi ibu. Ada apa? Kenapa Nian menangis? Apa dia disakiti? Ada sedikit masalah nanti aja di rumah. Jangan biarkan anak kena stres lagi. Nian, duduk yang rapih ya. Rapat sepanjang pagi terus datang ke rapat orang tua. Kamu pasti lelah, minum dulu ya. Terima kasih. Lin Chen dulu juga gitu sama aku, dia bahkan bukain minuman buat aku, kursi penumpang depan itu, harusnya itu punyaku, semua perhatian itu harusnya buat aku. Itu karena Shen Yubing, perempuan, jalang itu, dia yang merebut segalanya dariku, aku tidak akan melepaskanmu, tidak akan pernah. Shen Yubing, kamu pikir kamu hebat, lalu bisa merebut semuanya dariku? Aku akan menghancurkan reputasimu, aku akan memberitahu semua orang, kamu itu perempuan macam apa. Bapak Ibu sekalian, kalian semua sudah dibohongi oleh Shen Yubing, dia sama sekali bukan orang baik, dia adalah pelakor perusak rumah tangga. Lin Chen itu laki-laki bajingan yang numpang hidup sama perempuan, demi hidup enak dengan perempuan kaya ini, dengan kejam, meninggalkan istri dan anak dan mengusirku dari rumah, mereka pura-pura saling menyayangi, semua hanya akting. Untuk kalian. Shen Yubing, kamu bajingan, kamu tidak malu menjemput anak? Aibmu di grup orang tua, sudah diketahui semua orang, apa kamu tidak malu? Suwan, sudah cukup kau membuat onar? Ini sekolah, jangan ganggu anak-anak. Aku bikin onar. Ya, aku bikin onar. Aku akan perlihatkan pada semua orang. Kamu Lin Chen, laki-laki bajingan tidak tahu terima kasih. Shen Yubing adalah pelakor perusak rumah tangga. Suwan, kamu mengada-ada sengaja menyebarkan fitnah. Kamu pikir aku tidak akan memukulmu? Aku fitnah, emang kenapa? Coba tangkap aku kalau berani, aku kasih tahu, hari ini aku akan membuat semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Baik. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Aku akan membuatmu menanggung perbuatanmu hari ini dan membayar harganya. Ayo kita pergi ke kantor. Yubing Suwan hanya sedang bingung sementara. Haruskah kita memberinya kesempatan lagi? Lagi pula, ada Xiaoya. Aku sudah memberinya kesempatan terlalu sering. Dia menyebarkan rumor dan fitnah, merusak reputasiku dan perusahaan. Bahkan membuat Nian terganggu. Aku tidak akan lagi memaafkan. Beritahu Departemen Hukum, segera siapkan tuduhan, tuntut Suwan. Juga hubungi sekolah dasar bilingual. Jelaskan situasinya. Suwan dengan sengaja menyebarkan rumor. Sudah sangat mempengaruhi reputasi sekolah. Baik, Direktur Shen. Aku akan segera mengurusnya. Yubing, aku tahu dia melakukan kesalahan yang sangat serius. Tapi Xiaoya tidak bersalah. Suwan sudah cukup menderita. Bahkan demi anak-anak, kamu sedikit melunaklah. Melunak? Lin Chen dia di grup orang tua. Dengan sengaja menyebarkan rumor dan memfitnahku. Bahkan menakuti Nian. Aku sudah memberinya jalan keluar. Dia sendiri tidak menghargainya. Bukan aku yang kejam. Dia yang memanfaatkan. Menghancurkanku itu masalah kecil.
merusak grup dan menyakiti anak itu masalah besar. Aku yang bersalah padamu. Juga pada Nian-Nian, aku seharusnya tidak terus memaafkan Suwan, membiarkannya sampai sejauh ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Suwan yang keras kepala, kamu tenang saja jaga Nian-Nian. Urusan sisanya, aku akan meminta Departemen Hukum dan asisten untuk menanganinya. Tidak akan membiarkannya mengganggu anak kita. Suwan, karena kamu memaksa untuk kehancuran bersama. Jangan salahkan aku jika aku tidak memberi kesempatan. Direktur Shen, surat pengacara Departemen Hukum dan Bukti sudah siap. Siap untuk menuntut kapan saja. Aku juga sudah menghubungi kepala sekolah dasar bilingual, menjelaskan tentang Suwan yang dengan sengaja menyebarkan rumor. Pihak sekolah akan segera mengadakan rapat pimpinan sekolah. Baik, kerja bagus. Surat pengacara segera dikirim ke Suwan, awasi dia dengan ketat. Jika berani menyebarkan rumor dan provokasi lagi, tuntutan akan diperberat. Mengerti, Direktur Shen. Aku akan segera mengurusnya. Beritahu ke bawah, blokir semua rumor. Selain itu, selidiki Suwan semua akun terkait atas namanya. Jika ada yang aneh, segera bekukan. Aku ingin dia tahu, berani menyinggung perasaanku, Shen Yubing, apa yang menjadi akibatnya. Kemana saja kau? Gua kalah habis-habis. Cepat keluarkan uang buat gua balik modal. Azeh, aku benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang. Kami tidak punya uang sepeser pun. Lagi pula Xiaoya. Xiaoya nggak bisa lagi pergi ke sekolah itu. Apa katamu? Gue susah payah pakai banyak koneksi baru bisa masukin Xiaoya ke sekolah elit. Kamu malah bilang dia nggak bisa lagi pergi ke sekolah itu? Gimana sih kamu jagain anak? Bukan gue nggak jagain dia, tapi Shen Yubing. Dia yang gugat gue karena fitnah. Gue udah minta ke sekolah, minta ke Shen Yubing, tapi mereka nggak peduli sama gue. Gue beneran nggak punya cara lagi. Shen Yubing, lagi-lagi dia. Kamu nyari masalah sama siapa aja nggak bisa mesti sama dia. Sekarang uang kita habis. Anak juga nggak bisa sekolah lagi. Kamu bilang kita nanti gimana? Selesai, semuanya selesai. Nah, anak juga. Rentenir nggak kebayar. Anak juga nggak sekolah. Shen Yubing ini mau bunuh kita ya? Kenapa bisa jadi begini? Gue seharusnya tinggal di rumah mewah jadi nyonya besar. Direktur Lin, Yimu desain valuasinya tembus miliar. Yimu desain Anda dalam waktu singkat, valuasinya tembus miliar. Apa rahasia kesuksesan Anda? Saya bisa sampai sekarang berkat tunangan saya, dukungan Nona Shen Yubing. Dialah yang saat saya di titik terendah menarik saya. Lin Chen sendiri adalah permata yang tertutup debu. Saya hanya membersihkan debunya. Kami bertiga sekarang bahagia. Tunangan, keluarga bertiga, posisi itu seharusnya jadi milikku. Uang Lin Chen, kejayaan Lin Chen, semuanya milikku. Si pemulung ini kok bau banget sih? Menjauhlah. Azeh, hari ini jual barang bekas cuma dapat 10 yuan. Bahkan nggak cukup buat beli roti, buat Xiaoya. 10 yuan nggak ada gunanya. Gue punya utang 500 ribu. 500 ribu, ngerti nggak? Kalian siapa? Li Ze. Sembunyi dalam-dalam ya. Saudara Dao, gimana Anda nemuin gue? Jangan banyak bicara. 500 ribu plus bunganya. Hari ini sudah batas akhir. Hari ini kalau nggak bayar, gua potong tangan lo. Jangan. Jangan potong tangan gue. Saudara Dao, gua punya uang. Di mana uangnya? Dia istri gue. Dia manusia hidup. Saudara Dao, kalian bawa dia pergi. Tolong jangan potong tangan gue. 500 ribu plus bunga. Hari ini nggak bayar, langsung potong tangan. Saudara Dao, dia bisa bayar. Suruh dia kerja di KTV, sebulan pasti terkumpul. Lize, kamu gila, gue wanita lo, gimana bisa kamu begitu? Tidak pergi, tunggu aja, tanganku dipotong, kau tidak pergi kerja di KTV, sekarang aku akan mengirim Xiaoya pergi, kuberi kau 3 hari. Entah uang masuk, entah kau langsung lapor ke KTV, jangan main-main. Kalau mau hidup, patuh ini satu-satunya jalanmu. Umur tidak muda lagi, wajah lumayan. Malam ini coba dulu, ingat,
Tamu senang apa, lakukan itu, jangan banyak ngambek. Aku tahu. Masih wanita baik-baik. Di sini, jangan sok suci. Tidak punya uang tapi mau keras kepala, di sini harga diri tidak berarti. Ayo cantik. Temani kakak minum segelas. Kalau sudah puas minum tip pasti ada untukmu. Bos, aku tidak bisa minum banyak. Tidak minum. Percaya tidak aku suruh bos pecat kau. Aku menjadi seperti yang paling kubenci. Cuma segini besok lanjut. Kalau uang tidak cukup rentenir akan mematahkan kakimu. Tapi aku belum boleh mati. Aku akan balas dendam. Aku akan mengambil kembali semua milikku. Kak, kau tenang dulu. Jangan minum terlalu cepat. Oh iya, aku mau bilang sesuatu. Jangan kaget. Ada apa? Apa bos suruh aku masuk ruang VIP lagi? Bukan urusan bos. 2 hari lalu kau daftar kerja, resepsionis ambil darah serentak. Kebetulan aku bantu pendaftaran di samping. Aku ingat kau golongan darah, oh kan? Iya, kenapa dengan golongan O? Kemarin anakmu Xiaoya kesini ngasih barang untukmu. Bos suruh dia ambil darah juga, buat registrasi sementara. Ternyata, aku lihat Xiaoya golongan darah AB. Kak, aku belajar kedokteran. Pengetahuan dasar ini aku tahu. Kedua orang tua, golongan O pasti tidak bisa punya anak golongan AB. Meskipun hanya satu, yang O juga tidak mungkin. Ini pasti. Kau bilang apa? Ulangi sekali lagi. Aku tidak salah lihat. Di formulir tertulis jelas. Xiao. Ya, tidak mungkin anak kandungmu. Kak, kau sebaiknya sadar diri. Jangan dibodohi orang. Yao. Lize, kau bilang padaku, golongan darah Xiaoya sama sekali tidak cocok, dia sama sekali bukan anakku. Kau ngomong apa? Jangan dengar omongan orang luar. Golongan darah ini tidak akurat. Golongan O tidak bisa punya anak AB, ini ilmu pengetahuan. Kamu bohongin aku, dari awal sampai akhir kamu bohongin aku. Iya, dia itu anak buangan sepupuku. Anak yang tidak berguna, bayi yang lahir mati tahun itu, sudah kubuang ke tumpukan sampah di bukit belakang. Aku hanya pakai dia sebagai alasan untuk menipu uangmu. Menipumu untuk melayaniku dengan sabar. Keparat. Anakku kamu buang. Kalau tidak karena kamu masih berguna, sudah kuusir kamu dari dulu. Sekarang tahu kebenaran juga. Masa kamu bisa bunuh aku? Aku bunuh kamu, penipu, kamu hancurkan segalanya untukku, kembalikan anakku. Gila. Berani sentuh aku? Sekarang kalau mau hidup, ya harus ke KTV, banyak kerja, cari uang. Kalau tidak, rentenir duluan yang bunuh kamu. Lin Chen sekarang punya 1 miliar, Shen Yubing kelemahannya. Kita culik Shen Yubing. Dan anaknya, Nian Nian. Minta tebusan 50 juta. Menggalah, minta, dapat uang, kita kabur jauh. Nggak usah menderita lagi. Baik, aku ikut kamu. Aku mau Lin Chen dan Shen Yubing membayar semuanya. Aku mau semua orang membayar semuanya. Jangan pura-pura mati. Kalau mau hidup, lakukan apa kataku. Lin Chen sekarang punya ratusan juta. Shen Yubing adalah penyokong utamanya. Kamu menyusup ke Yimu Design sebagai petugas kebersihan. Curi gambar, curi kontrak, curi data klien. Dapat satu saja. Kita cukup bayar utang. Aku pergi. Aku mau dekat dengannya. Aku mau bertemu Nian Nian lagi. Temu anak? Kamu pantas? Kerja yang benar untukku. Berani khianati aku? Kamu tunggu aja. Nian Nian. Ibu salah. Salah besar. Aku bukan manusia. Aku nggak pantas jadi ibu. Aku pantas begini. Aku nggak boleh mati. Aku mau tebus dosa. Aku mau ambil kembali semua yang seharusnya milikku. Manis mulut sedikit, jangan cari masalah. VIP lantai 3 semua orang besar. Apalagi Pak Lin dari Yimu Design. Semua nggak bisa diganggu. Dengar nggak? Dengar. Malam ini Pak Lin datang lagi, bersama Bu Sen jamu orang museum. Di ruang VIP paling dalam. Katanya, minggu depan dia pameran di pusat pameran internasional. Sepanjang acara tertutup dan dijaga. Bahkan kita nggak bisa dekat, pengawalnya selalu di samping. Nggak pernah minum alkohol, cuma minum air mineral bawa sendiri. Sangat waspada. Berhenti. Maaf, handuk panas yang diminta tamu. Sabtu depan,
Pusat pameran internasional seharian persiapan, cetak biru dan koleksi inti, saya awasi sendiri, keamanan tingkat tertinggi. Hukum dan keamanan, sudah saya atur, setelah pameran selesai, langsung pergi ke museum tanda tangan kontrak. Lin Chen, Shen Yubing. Aku sudah dapat kelemahan kalian. Semua yang menjadi milikku akan aku rebut kembali dengan tanganku sendiri. Kamu, yang baru, kemari tuangkan anggur untukku. Jika saya layani dengan baik, tip akan banyak. Pak Wang, Anda baru saja dengan Pak Lin dari Yimu Design. Selesai bicara kerja sama, kali ini pasti untung besar lagi. Itu, Lin Chen dan Shen Yubing, adalah tokoh terkenal di kota ini, pasangan sempurna, bernilai miliaran, aku memang beruntung. Lin Chen, Shen Yubing. Ada apa? Ngapain lempar barang? Buta ya? Lin Chen, Shen Yubing, kalian hidup begitu sukses, begitu bahagia. Kenapa? Kenapa aku harus bergumul di neraka, dipukuli dan dimaki, hidup dari menjamu minum? Aku tidak akan membiarkan kalian enak, aku pasti tidak. Pak Wang, maaf, saya yang salah, saya minum sebagai hukuman, saya temani Anda minum sampai puas, lakukan sesuai keinginan Anda. Bangun, tadi malam lumayan pintar, Pak Wang tidak komplain, ini tipmu, total 320. Saya mau tanya, studio Yimu Design di jalan mana? Lin Chen, biasanya kapan di kantor? Kamu tanya kantornya buat apa? Dia sekarang master ukir kayu, bernilai miliaran, studio keamanan sangat ketat, jangan macam-macam. Saya dulu pernah bantu urus hal kecil, mau tanya apakah masih butuh tukang bersih? Lebih baik daripada di sini menjamu minum. Kawasan seni Yanjiang, gedung independen itu, siang hari biasanya ada, katanya, sedang buru-buru desain produk baru. Cepat bersih-bersih, siang nanti masih ada meja. Lin Chen, Yimu Design, uangmu, sebentar lagi bisa aku sentuh sendiri. Cuma 320? Semalam cuma dapat segitu? Kamu sengaja main-main tamu? Percaya tidak? Sekarang aku akan jual kamu, ke muka luka bayar hutang? Aku punya cara dapat uang, lebih banyak dari tip, cukup bayar 500.000, dan bikin Lin Chen rugi besar. Kamu maksud apa? Mau incar Nian-Nian lagi? Aku bilang ya, menculik terlalu berisiko, bisa ditembak mati. Jangan sentuh Nian-Nian, tidak perlu menculik. Aku mau ke kantor Lin Chen, mencuri data desain rahasianya. Data desain itu benar-benar bisa dijual? Shen Yubing menghabiskan puluhan juta untuk penelitian dan pengembangannya. Data ini, mulai dari 2 juta. Begitu dapat, kita tidak hanya bisa bayar hutang, tapi juga bisa menghancurkan bisnis Lin Chen. Betul. Mencuri data lebih aman daripada menculik. Meskipun ketahuan, hukumannya ringan. Suan, akhirnya kamu pintar sekali. Aku tidak pintar. Aku benci. Aku akan sedikit demi sedikit menghancurkan semua yang mereka miliki. Pergi. Semua pergi. Sekarang kesempatan terbaik. Pak, saya datang untuk melamar sebagai petugas kebersihan. Sudah janji dengan Pak Lin pagi tadi. Dia menyuruh saya datang jam segini untuk uji coba. Boleh saya lihat dulu? Melamar jadi petugas kebersihan? Kenapa saya tidak dapat pemberitahuan? Keluarga saya susah, Pak Lin baik hati. Katanya suruh langsung masuk cari resepsionis. Saya sangat butuh pekerjaan ini, tolong beri kemudahan. Cepat, jangan keluyuran. Bersihkan saja di koridor lantai 1. Lin Chen, semua yang kamu nikmati ini, seharusnya semua milikku. Hari ini, aku sendiri yang akan menyeretnya ke neraka. Di sini, kantor Lin Chen. Data rahasia pasti ada di dalam. Terbuka. Akhirnya terbuka. Barang bagus, semua barang bagus. Sayangnya, sebentar lagi akan hancur. Brankas pasti di dalam. Ketemu, aku ketemu, 2 juta. Kita selamat. Lin Chen, kamu hancur. Lin Chen, Shen Yubing, mimpi buruk kalian dimulai. Ini benar-benar gambar rahasia? Barang ini, benar-benar bisa dijual 2 juta? Shen Yubing menghabiskan beberapa juta untuk riset. Ini yang akan dirilis Lin Chen bulan depan, teknologi inti. Lawan bebuyutannya, Pak Wang, sudah lama ingin beli barang ini, hancurkan dia. Kalau begitu segera hubungi Pak Wang. Kita bisa langsung dapat uang bayar hutang. Tidak perlu lagi,
Lihat muka si muka berparut. Apa buru-buru? Sekarang jual langsung, terlalu murah bagi mereka. Aku mau bikin masalah dulu buat Lin Chen. Biar dia benar-benar percaya padaku, lalu bertindak dan menjaringnya. Bikin masalah apa? Aku mau pergi dulu ke depan Yimu Design. Bermain sandiwara pura-pura menderita. Minta dia kasih kerjaan sebagai petugas kebersihan. Terang-terangan berada di bawah pengawasannya. Nanti kalau mau ambil apa, selidiki apapun, lebih mudah. Pintar. Sungguh pintar. Bikin dia lengah terhadapmu, kita tusuk dari belakang, bikin dia mati tanpa tahu kenapa. Siapa sih wanita ini? Kenapa dia berlutut di pintu? Kelihatannya kasihan. Apa dia datang menagih utang? Chen, Apa lagi yang kamu rencanakan? aku tahu aku salah. Aku ditipu habis-habisan oleh Lize. Sekarang aku tidak punya jalan keluar, aku hanya minta kamu memberiku pekerjaan. Pembersihan, cuci piring, kerja apapun boleh. Aku hanya ingin melihat Nian-Nian dari jauh. Hanya minta makan. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Aku tidak memintamu memaafkanku. Dan tidak pantas bertemu Nian-Nian. Aku hanya membersihkan di area luar. Tidak akan mendekati area kantor, tidak akan bertemu anak. Kamu hanya perlu memberiku jalan hidup. Baik, hanya boleh bersihkan area umum. Dilarang masuk area kantor sedikit pun, dan dilarang menyebut apapun tentang Nian-Nian. Berani macam-macam, aku akan suruh orang melemparmu keluar. Terima kasih, Chen. Terima kasih, Pak Lin. Aku pasti bekerja keras, Lin Chen. Akhirnya kau masuk perangkap. Mulai hari ini, aku akan tinggal tepat di depan matamu. Sedikit demi sedikit memakan semuanya. Minggu depan peluncuran produk baru akan gladi resik. Pak Lin menyimpan semua data inti di brankas kantor. Kudengar desain kali ini bisa menggemparkan seluruh negeri. Kudengar Pak Shen sengaja mengimpor sejumlah kayu sonokeling kelas atas. Jika peluncuran ini sukses, Yimu Design bisa langsung IPO. IPO? Ternyata gambar ini tidak hanya bisa dijual 2 juta, tapi juga bisa menghancurkan rencana IPO-nya. Bagus sekali. Benar-benar Tuhan membantuku. Tinggal masuk sekali lagi untuk memastikan. Tinggal memotret beberapa halaman paling penting dengan lengkap. Pak Wang pasti akan memberiku harga tertinggi. Lengkap. Semua sudah lengkap. Lin Chen, hari kematianmu telah tiba. Shen Yubing, berani-beraninya kamu mengambil tempatku? Nian-Nian adalah anak kandungku, rumah ini juga milikku. Hubungi Pak Wang. Katakan, seluruh produk baru Yimu Design data inti yang sangat rahasia. Harga pas 2,5 juta. Kurang sedikit pun tidak usah bicara. 2,5 juta. Setuju. Aku akan hubungi sekarang, kita akan kaya. Aku tidak hanya ingin kaya. Aku ingin Lin Chen hancur dan kehilangan nama baik. Aku ingin Shen Yubing menangis dan berlutut. Aku ingin Nian-Nian menyesal tidak mengakuiku. Berhasil. Pak Wang langsung setuju bertemu. Dia bilang, asalkan gambar itu asli, 2,5 juta tidak kurang sedikit pun. Besok malam, transaksi di klub pinggiran kota. Jangan senang dulu, hati-hati saat transaksi, jangan diikuti orang, dan jangan biarkan Pak Wang curang. Tenang, aku bisa diandalkan. Setelah uang di tangan, kita lunasi dulu utang rentenir si wajah luka. Sisa uangnya, kita kabur jauh, tidak perlu lagi tinggal di tempat sialan ini. Aku tidak pergi. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri studio Lin Chen bangkrut, melihat Shen Yubing jatuh dari posisi tinggi. Pak Lin, Pak Wang akhir-akhir ini banyak gerak-gerik kecil. Terus mencari tahu informasi peluncuran produk baru kita. Apa perlu perketat keamanan? Tidak perlu lanjutkan sesuai rencana. Yang datang pasti akan datang. Apa dia menemukan sesuatu? Tidak mungkin, aku melakukannya dengan rapi, pasti aku terlalu curiga. Asal transaksi malam ini berhasil. Jerih payah, Lin Chen akan jadi batu loncatan Pak Wang, produk barunya belum diluncurkan, akan hancur total. Pak Wang, lihat ini. Ini dari desain Yimu cetak biru rahasia produk baru. Struktur inti, parameter material. Semuanya ada di sini, pasti asli. Bagus, benar-benar rahasia inti desain anak muda Lin Chen, memang ada isinya. Ini yang aku mau. Pak Wang, harga yang kita sepakati, 2.500.000 tunai atau transfer bisa. Tidak masalah. Asal cetak biru ini bisa hancurkan Lin Chen, uang segini tidak seberapa. Ayo bawa uangnya ke sini. Andy. Terima kasih Pak Wang, terima kasih Pak Wang.
Pak Wang, apa Bapak percaya begitu saja cetak biru ini asli, tidak perlu diperiksa lagi? Tidak perlu. Aku yakin barang Lin Chen tidak akan mengecewakan transaksi selesai, kalian bisa pergi. Kaya raya. Kita kaya raya. Dengan uang ini, kita gak perlu takut lagi pada wajah bekas luka. Gak perlu hidup susah lagi. Terlalu lancar. Lancar agak tidak wajar, Pak Wang bahkan tidak memeriksa, dengan mudah memberikan uang kepada kita. Kamu terlalu banyak berpikir. Pak Wang buru-buru ingin menghancurkan Lin Chen, pingin banget dapat cetak biru, kita kemasi barang sekarang, besok pagi kita pergi dari sini. Pak Wang sudah dapat cetak biru palsu, dan sudah mulai produksi massal, sesuai data yang kamu ubah, kurang dari 3 hari, produknya akan retak semua. Suwan dan Lize mengira mencuri chip untuk bangkit kembali, tapi tidak tahu yang mereka dapatkan adalah bukti yang mengirim mereka ke neraka. Selanjutnya tinggal tunggu mereka menuai hasil perbuatan sendiri. Semua pantas mereka terima. 2.500.000 rupiah mudah didapat, Pak Wang bahkan tidak mengelak, bahkan tidak menelepon konfirmasi, ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Gue akhirnya punya uang, gue bukan lagi orang miskin, Suwan, kita berhasil. Benar-benar berhasil. Jangan senang dulu, kirim pesan ke Pak Wang konfirmasi apakah cetak biru ada masalah, kalau dia tidak keberatan, kita pergi. Kamu memang suka curiga. Orang sudah bayar, masa masih ada masalah? Lagi pula, itu kantor Lin Chen. Barang dari brankas, masa bisa palsu? Cepat, aku mau dengar dia konfirmasi langsung. Heran. Biasanya dia membalas pesan paling cepat dari siapapun. Kenapa hari ini diam saja? Gawat, kita mungkin benar-benar tertipu. Pak Wang, produk batch pertama sudah keluar. Lihatlah kualitas pengerjaannya, strukturnya, pasti bisa mengalahkan desain Yimu. Bagus, bagus sekali. Lin Chen, kau juga dapat giliran. Segera hubungi distributor. Adakan konferensi pers lebih awal. Luncurkan sebelum dia. Pak Wang, gawat. Yang ini juga retak, semuanya retak. Data strukturnya salah. Titik tumpu semuanya terbalik. Ini gambar palsu. Ini jebakan. Suwan, Lize, kalian berani bekerja sama dengan Lin Chen untuk mempermainkanku? Aku akan membuat kalian mati tanpa tempat dikuburkan. Mendadak, produk baru perusahaan Pak Wang runtuh massal. Kerugian lebih dari 100 juta. Diduga terjebak dalam jebakan rahasia bisnis. Saat ini, semua distributor secara kolektif meminta pengembalian dana, klaim ganti rugi. Palsu, gambar palsu. Kalau begitu, kita mendapatkan 2,5 juta. Kita dari awal sampai akhir semua diperdaya oleh Lin Chen. Brankas itu, kode itu, dokumen rahasia itu, semuanya adalah jebakan yang sengaja dia tinggalkan untuk kita. Celaka, Pak Wang pasti akan memberitahu wajah luka, kita telah menipunya. Pak Lin, perusahaan Pak Wang benar-benar bangkrut. Sudah digugat oleh 3 distributor. Aset dibekukan. Dia baru saja menyuruh orang menyampaikan pesan. Katanya mau mencari Suwan dan Lize untuk bertarung habis-habisan. Mencari untung malah rugi. Ini yang pantas dia terima. Sampaikan. Konferensi pers produk baru berjalan normal. Selain itu, suruh keamanan mengawasi Suwan dengan ketat. Dia sekarang dalam situasi buntu, pasti akan bertindak nekat. Menyakiti Nian-Nian, Berani? tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Tapi kali ini, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Semua hutang dan dendam lama akan dihitung sekaligus. Semua karena kamu, maksa untuk mencuri gambar itu. Sekarang jadi begini, Pak Wang mau membunuh kita. Wajah luka mau membunuh kita. Lin Chen masih menertawakan kita. Salahku. Dulu siapa yang menghasutku? Menguras uang Lin Chen. Siapa yang bilang mencuri dokumen paling aman? Sekarang terjadi masalah, menyalahkanku. Lalu menurutmu bagaimana? Uangnya kita tidak berani pakai, kita tidak berani muncul. Jika tetap di sini, kita semua akan mati. Masih ada satu jalan terakhir. Apa? Nian-Nian. Satu-satunya kelemahan Lin Chen adalah Nian-Nian. Kita tidak bisa menangkap Lin Chen. Tidak bisa menangkap Shen Yubing. Maka culik Nian-Nian. Bukankah dia paling peduli pada putranya? Kita gunakan Nian-Nian untuk meminta jalan hidup darinya. Ganti dengan uang yang benar-benar menyelamatkan nyawa. Menculik Nian-Nian? Itu penculikan? Bisa dihukum penjara? Hukuman penjara? Kita sekarang menipu uang, bocorkan rahasia, berhutang, mana yang tidak membuat kita di penjara seumur hidup. Mau bagaimanapun kita mati, lebih baik ambil risiko. Gambar palsu. Semuanya palsu. Lin Chen menganggapku monyet, Suwan Lize. Dua bajingan ini bersekongkol menjebakku, 300 juta habis kutanamkan.
Wang Zong, kami sudah periksa. Kedua orang itu sekarang bersembunyi. HP mati, kontrakan juga kosong. Pasti tahu mereka berulah kabur. Kabur mau kemana mereka kabur? Kerahkan semua anak buah Gali sedalam 3 kaki tetap harus temukan mereka. Aku tidak butuh uang. Aku tidak butuh permintaan maaf. Aku buat mereka hidup sengsara. Wang Zong, kami temukan. Lize berutang pada rentenir kota selatan. Muka luka 500.000. Sudah lama diawasi. Haruskah kita kerjasama dengan muka luka? Kerjasama? Tidak perlu kerjasama. Beritahu muka luka uang Lize ini adalah uang kotor, uang hasil tipu aku. Aku tak peduli bagaimana dia tagih utang. Aku hanya mau orangnya disisakan untukku. Aku mau menghabisi sendiri. Selesai, semua selesai. Wang Zong rugi 300 juta. Dia pasti akan membunuh kita, dari pihak muka. Luka juga tak bisa tunda lagi, kalau masih tak bisa bayar, dia benar-benar berani, potong tangan potong kaki. Takut ada gunanya. Sekarang merayu, siapa yang akan lepaskan kita? Lalu menurutmu bagaimana? Kita kembalikan uangnya, boleh? Kita bersujud pada Lin Chen, boleh? Bersujud? Lin Chen ingin kita mati, Wang Zong ingin kita bayar dengan nyawa, muka luka ingin uang dan utang, kita mundur selangkah, jurang dalam. Lalu kita bisa bagaimana? Jalan, paling berbahaya adalah satu-satunya jalan selamat. Apa yang paling dipedulikan Lin Chen? Nian anaknya. Selama Nian ada di tangan kita, Lin Chen bayar Wang Zong segan, muka luka juga tak berani sentuh kita. Kita bisa bangkit. Menculik Nian, itu kejahatan berat, kalau tertangkap, hukumannya mati. Kejahatan berat, kita tipu uang dan peras. Apa yang bukan kejahatan berat, kalau berhenti sekarang, tetap harus dipenjara seumur hidup. Penculikan, itulah kartu truf terakhir kita. Wang Zong, tenang saja, uang yang Lize hutang padaku, pasti akan kukembalikan. 2.500.000 itu aku ambil dulu untuk bayar utang. Uang bisa kamu ambil, tapi orangnya harus tetap hidup untukku. Aku mau tanyakan langsung, bagaimana mereka bersekongkol dengan Lin Chen? Oh, Wang Zong ini mau balas dendam besar ya? Baik, aku beri kamu muka ini. Tapi, aku bilang jelek dulu. Perempuan itu gila. Laki-laki itu pengecut seperti tikus. Kalau benar-benar dipojokkan, apa saja bisa dilakukan. Lebih bagus kalau begitu. Aku justru ingin mereka bertindak nekat, membuat mereka tak punya jalan keluar, membuat mereka menyentuh hal yang paling tidak boleh disentuh Lin Chen. Maksud Anda, Pak Wang? Bukankah mereka mau menculik anak Lin Chen? Biarkan saja. Semakin besar keributan mereka semakin sakit hati Lin Chen. Tunggu sampai mereka saling menghancurkan. Baru aku membereskan kekacauan, bersihkan sampai ke akar. Hebat, langkah Pak Wang ini sungguh hebat. Jam 7.50 pagi waktu paling ramai, orang tua antar anak paling kacau, lalu lintasnya satpam kewalahan kelas Nian di kelas paling timur lantai 1. Jendelanya dekat gang belakang biasanya cuma dibuka sedikit untuk sirkulasi. Benarkah benar-benar mau lewat jendela? Memangnya mau lewat mana? Rampok dari pintu depan. Kita cuma punya satu kesempatan. Harus cepat tepat diam. Aku yang akan memancing Nian ke dekat jendela. Kamu jaga di luar. Tutup mulutnya, langsung gendong. Lalu setelah itu? Bawa ke pinggiran kota gudang kosong, yang tidak ada orang ke situ, lalu telepon Lin Chen. Suruh dia datang sendiri, bawa uang, jangan lapor polisi, jangan bawa pengawal. Baik. Aku ikuti katamu. Pak Lin, Suwan dan Lize, tadi malam pergi mengintai sekitar SD, memotret kamera, pos jaga, rute antar jemput, sepertinya berencana menyasar anak kecil. Mereka benar-benar berani. Aku sudah menduga anjing gila yang terpojok hanya akan menggigit bagian terlemah. Semakin mereka ingin menyentuh Nian, semakin cepat mereka mati. Keamanan sudah dipasang semuanya di jalan sekolah gudang kosong. Semua di bawah pengawasan kita. Begitu mereka bergerak, langsung bisa ditangkap. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka merencanakan sampai matang. Biarkan mereka memberanikan diri, biarkan mereka berpikir bisa berhasil. Aku ingin mereka melihat sendiri, harapan lalu langsung kujatuhkan ke neraka, itulah balasan yang pantas bagi mereka. Pak Lin Bushen, toko gaun, sudah diatur. Ruang ganti, VIP, satpam, sopir, semua sudah siap. Tapi Suwan dan Lize tadi malam berkeliaran lagi di sekitar SD, sudah diawasi ketat oleh orang kita. Mereka masih belum menyerah. Semakin tidak menyerah, semakin mudah menunjukkan celah. Bilang ke satpam toko gaun awasi saja, jangan halangi, biarkan mereka merasa ada kesempatan. Pak Lin, maksud Anda sengaja memberi mereka kesempatan? Aku ingin mereka menghabiskan semua kekejaman, sehingga tidak punya jalan mundur. Aku mengerti, aku akan tetap bawa Nian ke sana untuk mencoba gaun bekerja sama denganmu. Benar? Benar-benar mau bertindak di mal? Terlalu banyak orang? Sekali tertangkap kita habis. Habis, kita sudah habis dari dulu. Pak Wang memburu kita, wajah luka mengepung kita, Lin Chen menertawakan kita, hanya dengan menculik Shen Yubing dan Nian kita bisa selamat. Ingat, saat aku matikan listrik, kamu masuk dari pintu belakang. Tutup mulut dan hidung Shen Yubing dengan ini. 10 detik dia pingsan.
Aku pegang Nian Nian, jangan biarkan dia bersuara. Apa ini bisa menyebabkan kematian? Lebih baik mati daripada kita dibacok dan dipenjara. Aksi. Bunda, ini bagus, ayah suka. Bagus, Nian-Nian kita tampan pakai apapun. Ayo ke ruang ganti yang lain, biarkan Bunda lihat. Semua normal. Sebentar lagi selesai. Kenapa mati lampu? Nian-Nian, kamu di dalam? Bunda, aku tidak bisa lihat. Jangan takut, Bunda di sini. Berhasil, dia pingsan, dapat. Berteriak apa? Mau menarik perhatian orang? Cepat gendong dia ke pintu belakang. Jangan takut, ibu antar kamu cari ayah. Kita pergi dari sini dulu. Akhirnya, sampai juga. Sekarang gimana? Gimana? Telepon Lin Chen. Bilang padanya. Shen Yubing ada di tanganku. Nian Nian juga. Kalau mau mereka hidup, datang sendiri bawa 50 juta. Jangan polisi. Jangan bawa pengawal. Kalau main tipu. Aku bakar tempat ini. Biarkan dia lihat istrinya jadi abu. Lampu lebih terang. Besok adalah pameran keliling nasional, Yimu Design. Kalau pameran ini sukses, aku bisa beri Nian Nian dan Yubing pernikahan paling megah. Direktur Lin, Shen Zong dan Tuan Muda pergi coba jas. Harusnya sudah sampai setengah jam lalu. Tapi saya telepon Shen Zong, terus mati. Mati? HP Yubing gak pernah mati. Nian Nian. Lin Chen, Tuan Besar Lin. Lihat tunanganmu dan anak tersayang. Lize. Dasar bajingan. Berani kau sentuh sehelai rambut mereka? Aku cincang kau. Cincang? Gue sekarang hidup gak berharga. Orang miskin gak takut orang kaya. Kubuat kau hidup lebih sengsara dari mati. 5 tahun lalu, karena gak punya 300.000, aku melihat Nian Nian diancam pisau di leher. Hari ini, aku gak akan biarkan sejarah terulang. Lize, Suwan, kau berani sentuh keluargaku, kubuat kau mati tanpa kubur. Shen Yubing. Bukankah kau biasanya angkuh? Bukankah kau presdir keluarga kaya? Sekarang kok kayak anjing, diikat di sini. Kau melotot. Berani melotot padaku? Apa hakmu merebut hidupku? Lin Chen seharusnya milikku. Nyonya Yimu Design juga milikku. Kau, perempuan murahan, merayu dia dengan uang. Wajahmu itu bikin mual. Hari ini akan kuhancurkan kau, bikin kau jadi orang jelek. Lihat apa Lin Chen masih mau sama kau. Lepaskan mereka. Linda, kamu cukup berani ya? Berani datang sendirian? Uang tunai 50 juta? Uang 50 juta. Gua selamat. Gue nggak usah mati. Jangan mendekat. Suwan, kamu gila, ini kriminal. Kalau kamu berani melangkah lagi, aku akan gorok lehernya. Bukannya kamu paling peduli sama mereka? Baiklah sekarang, berlututlah di depanku, berlutut dan minta padaku. Asal kamu setuju putus dengan wanita sialan ini. Dan menikah lagi denganku. Posisi ibu bos Yimu Design kembalikan padaku. Kalau tidak, kita mati bersama. Menikah lagi? Suwan, kamu layak? Kalau begitu, aku akan bunuh dia dulu. Lin Chen, kamu berani mempermainkan gua? Rentenir dan bos Wang nggak akan melepaskan gue.
Karena gue nggak bisa hidup, kalian juga nggak usah berharap hidup. Cepat lari. Karena nggak bisa hidup. Ajak semua orang masuk neraka. Tolong, Achen, tolong aku bawa aku pergi. Dasar sialan, kamu mau ninggalin gue lari sendirian? Sudah aman Yubing, Nian. Kita aman. Ayah Nian takut. Achen, terima kasih. Mati aja bareng-bareng. Balik sini jadi tumbal. Lepaskan aku, Lize. Kamu gila, lepaskan aku. Aku nggak mau mati. Halo, polisi. Tidak. Sudah aman, Yubing Nian, kita aman. Ayah Nian takut. Achen, terima kasih. Polisi, jangan bergerak. Letakkan senjata. Kakiku. Sakit sekali, tolong. Achen, tolong aku. Sakit sekali, aku benar-benar sadar salah, kamu bawa aku pergi, ya? Menyelamatkanmu? Dulu, saat kamu mengambil uang obat Nian, apakah kamu pikir untuk menyelamatkannya? Kau mengacungkan pisau ke leher Nian, apa kau berpikir untuk menyelamatkannya? Nasibmu sekarang adalah buah perbuatanmu sendiri. Tidak. Tidak, aku difitnah. Terdakwa, Lize, penipuan bisnis penculikan Shen Yubing dan Lin Nian, pemerasan 50 juta pembakaran dan penganiayaan, menyebabkan Su Wan luka parah. Bukti kuat. Lize, kau menghancurkan Su Wan, hampir menghancurkan keluargaku, hari ini kau bayar harganya. Su Wan yang menyuruhku, dia cemburu pada Shen Yubing, aku tidak melukai siapapun, aku ditipu. Tenang, pengadilan memiliki rekaman lengkap bukti transfer dan barang bukti dalihmu tidak ada artinya. Semua berdiri setelah diadili. Terbukti terdakwa Lize bersalah melakukan penculikan, pemerasan, penganiayaan disengaja, penipuan bisnis, gabungan hukuman, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dicabut hak politik seumur hidup, penyitaan seluruh harta pribadi. Tidak, aku tidak mau dipenjara seumur hidup, lepaskan aku. Tenang, ayo. Lin Chen, aku salah. Kumohon lepaskan aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau diamputasi, aku tidak mau menjadi cacat. Fraktur kominutif di kedua kaki, pembuluh darah, dan saraf mati. Kami harus melakukan operasi amputasi tinggi padamu. Ayah, ibu cepat bawa aku pindah rumah sakit. Aku tidak mau dipotong. Pindah RS tidak pakai uang? Di mana Lize? Lize. Dihukum seumur hidup, hartanya disita semua. Lalu siapa yang bayar utang rentenir, denda kebangkrutan Pak Wang? Apa kau juga menandatangani? Aku waktu itu demi uang aku menandatangani perjanjian jaminan.
Masih tanggung hutang puluhan juta, kau mau bunuh kami? Ibu, aku anak kandung kalian, jangan tinggalkan aku. Tidak ada uang untuk bayar utangmu. Ayah ibu, jangan pergi. Hilang semua hilang. Suami putra orang tua semua hilang. Orang tuaku membenciku, mereka membiarkanku mati. Aku menyesal dulu percaya pada Lize. Acen Nian. Kau datang menjemputku pulang, kan? Aku tahu aku salah, aku kena batunya, aku tidak butuh status lagi, aku hanya ingin melihat kalian. Menjemputmu pulang. Jangan mimpi. Hari ini aku bawa Nian untuk mengakhiri semuanya denganmu. Nian. Aku ibumu, panggil aku ibu ya. Tante, Tidak, aku ibumu, ibu kandung. aku akan punya ibu baru. Tante Shen tidak pernah membuangku. Kata ayah. Mulai hari ini, namaku resmi jadi Lin Nian. Tante. Anak kandungku sendiri memanggilku tante. Shen Yubing, wanita jalang itu yang merampas semuanya dariku. Kalau tidak pilih, kami bunuh Sandera. Aku pilih Xiao Ya. Kalau dulu aku pilih Nian. Ibu, Milikku, kekayaan 1 miliar adalah milikku, gelar Nyonya Lin adalah milikku, aku pilih Nian, kembalikan kakiku. Acen. Aku sudah pilih Nian, antar aku pulang. Saham Yimu Desain langsung batas atas. Pak Lin menjadi pengusaha termuda, pendatang baru di dunia bisnis. Yubing, terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan seperti sekarang. Kau sendiri yang bersinar, aku hanya beruntung menemukanmu. Demi masa depan kita. Cincin ini kuukir sendiri, ini satu-satunya janji seumur hidupku. Maukah kau menikah denganku? Menjadi istriku. Ibu dari Nian. Dan ku jaga seumur hidupmu? Benar-benar pasangan serasi jodoh dari surga. Katanya biaya pernikahan ini lebih dari 100 miliar. Semua dirancang sendiri oleh Pak Lin. Yubing, kau cantik sekali hari ini. Bibi angkat hari ini sangat cantik. Ayah keren. Tuan Lin Chen, apakah Anda bersedia menikahi Nona Shen Yubing sebagai istri? Dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, kau bersedia melindunginya seumur hidup, menyayanginya, selamanya. Aku pernah mengalami pengkhianatan paling kelam. Kau bagaikan secercah cahaya yang menerangi dunia aku dan Nian. Mulai sekarang, hidupku hanya untukmu. Aku bersedia.
Kamu belum makan? Bersihin toilet aja nggak bersih, dasar pincang. Kak, aku yang bersihin, aku akan bersihin ulang sekarang. Tolong jangan menyulitkanku. Hari ini harus dibersihkan sampai kinclong. Kalau tidak kau akan merasakan akibatnya. Dulu aku orang berkelas yang pakai jas. Kenapa jadi begini? Kemarin, berita baru di dunia bisnis kota. Tuan Lin Chen, pendiri Yimu Design, dan Presiden Grup Shen, Nona Shen Yubing, mengadakan pernikahan abad ini, yang menelan biaya ratusan juta. Diketahui, Tuan Lin Chen saat ini kekayaannya sudah menembus 1 miliar. Bisa dibilang sukses dalam cinta dan karier. Lihat tuh, dia punya 1 miliar. Kamu bahkan tidak layak membawa sepatunya. Aku seharusnya tidak serakah. Seharusnya tidak menculik. Aku salah, aku benar-benar salah. Makanan. Mana sarang burung waletku, mana abalonku, aku adalah nyonya kaya. Kenapa pengemis ini bau sekali? Cepat pergi, cepat pergi. Kasihan sekali. Bahkan kakinya hilang. Terima kasih atas donasinya. Suamiku punya 1 miliar. Nian, anakku. Nian, tunggu ibu. Ibu tahu salah. Jangan tidak mengakui ibu. Aku merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Terima kasih kepada pendiri Yimu Design, Tuan Lin Chen, dan istri, Nyonya Shen Yubing, yang menyumbang untuk panti asuhan kota, 50 juta yuan. Sumbangan ini adalah atas nama anakku Lin Nian dan putriku Lin Xing. Semoga semua anak tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta. Itu suamiku. Anakku. Posisi Nyonya Lin itu seharusnya milikku. Chen. Nian. Chen Nian. Aku salah. Bawa aku pulang. Aku Nyonya Lin. Ibu dia. Kakinya pincang, kasihan dia. Jangan lihat dia gila kotor. Aku tidak perlu dikasihani. Aku pantas. Aku sendiri yang memilih. Aku pilih Xiaoya. Aku pilih Lize. Aku pilih menghancurkan diriku sendiri. Dari mana datangnya perempuan gila itu? Berani mengotori layar mal? Pergi jauh-jauh. Kalau tidak pergi, aku patahkan tanganmu. Aku Nyonya Lin. Aku pilih Nian. Aku pilih Nian. Para sahabat media, hari ini, Museum Nasional kami sangat beruntung dapat secara resmi mengoleksi secara permanen karya ukiran kayu yang luar biasa dari Master Lin Chen Sunlong. Karya ini tidak hanya menunjukkan teknik ukir Sunlong yang telah hilang selama 100 tahun, tetapi juga mengandung semangat bangsa yang pantang menyerah. Mengingat Master Lin Chen, kontribusi luar biasanya di bidang seni ukir kayu. Dengan persetujuan Kementerian Kebudayaan Nasional secara khusus memberikan kepada Tuan Lin Chen warisan budaya non-bendawi tingkat nasional Master Warisan gelar kehormatan. Terima kasih atas pengakuan Museum Nasional. Karya ini pernah di saat tergelap dalam hidupku. Dan paling putus asa, karya ini lahir. Adalah istriku yang memberiku kekuatan untuk bangkit kembali. Adalah putraku yang memberiku keberanian untuk bertahan. Nian, kemari. Nian, ayah sudah tua. Suatu hari nanti, keahlian ini, warisan ini akan kuserahkan padamu. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan mengembangkan dan mempopulerkan teknik ukir Sunlong. Tidak akan mengecewakan harapan ayah. Nian, di sini ukirannya harus ringan. Ikuti serat kayu. Jangan memaksa ukiran kayu bukan hanya teknik. Tahu, ayah.
Ibu, lihat. Kakak? Kakak, Ibu, lihat. Ibu, ini yang baru saja kukir keluarga berempat. Untuk ibu, Nian, ini hadiah yang pernah ibu terima paling berharga. ibu. Terima kasih karena dulu tidak menyerah padaku. Mulai sekarang, biarkan aku yang melindungi ibu dan ayah dan juga adik perempuan. Xing, lihatlah. Kalian pelan-pelan. Xing lihat. Ini adalah tempat ayah dulu bekerja. Ayah, Dari sinilah ayah. Bangkit kembali. Ayo kita masuk dan lihat. ayah, kotak ini sangat tua. Ini adalah kotak alat yang dulu ayah pakai. Orang-orang jahat ini, kenapa mereka merusak toko ayah? Karena ayah, Tukang kayu busuk, berani melawan kami? Ini akibatnya jika kau melawan kami, berani lagi atau tidak. Jika tidak ingin masalah sampai ke kantor polisi, cepat pergi. Aku antar kau ke rumah sakit. karena ayah. Karena ayah saat itu belum bertemu ibu. Sudahlah. Simpan kata-kata lebay itu. Kita jalan-jalan lagi. Yubing, kau tidak hanya menyelamatkan hidupku, harapanku, rumahku, semuanya kau berikan padaku, terima kasih. Ibu sudah sampai? Ibu sudah sampai? Xing sabar, sebentar lagi sampai. Ke pantai. Kakak, nanti kakak harus tangkapkan Xing kepiting terbesar. tentu saja kakak nanti tangkapkan untukmu kepiting yang paling besar. Sing, di sini ada kepiting besar. Dingin tidak? Tidak. Achen. Lihat mereka. Aku merasa sekarang seperti mimpi. Ini bukan mimpi. Ini adalah kebahagiaan kita yang nyata. Kedepannya, aku akan bawa kalian ke lebih banyak tempat melihat pemandangan yang lebih indah. Pasti ada di sini. Kakak, lihat. Bawa Jintan? Di sini. Nian, Xing pulang makan Nian, Xing pulang makan. Datang ibu, lihat kami gali banyak kepiting. Bagaimana kalau kita makan kepiting hari ini? Baik. Achen, aku sungguh berharap waktu bisa berhenti selamanya di saat ini. Akan? Sisa hidup kita. Setiap hari akan bahagia seperti sekarang. Dulu aku pikir pengkhianatan itu akan membuatku jatuh ke neraka. Aku kehilangan segalanya. Tapi takdir pada akhirnya adil. Ia membuatku melihat wajah asli ular berbisa dan juga membuatku bertemu cahaya sejati dalam hidupku. Pilihan dalam hidup hanya sekali. Jika salah langkah, jurang yang dalam. Jika benar, bunga mekar di musim semi. Aku sangat bersyukur. Di persimpangan jalan hidup aku membuat pilihan yang paling benar.